Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah Diva Haji Wijaya, NIM 3619214011010. Di sini saya akan menjelaskan PKM saya yang berjudul Mesin Perajang Tembakau Otomatis. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Produksi tembakau tertinggi di Indonesia berasal dari Provinsi Jawa Timur, yaitu 56%, Jawa Tengah 26%, dan NTB 17%. Dalam kurung Memo 2002. Tembakau Paiton yang berkembang di wilayah Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, merupakan bahan baku rokok kretek yang dibutuhkan dalam jumlah sangat banyak karena mengandung semi aroma manis yang khas dan kadar nikotinnya rendah. Balitas 2012. Selain itu, di Paiton menjadi daerah penyangga industri rokok berskala internasional dengan berdirinya beberapa industri rokok di area tersebut seperti PT Sampurna Nayurono, PT Bentol Indonesia, PT Jarum Kudus, dan PT Gudang Garam dalam kurung perkebunan 2012. Namun demikian, masyarakat petani Paiton masih menggunakan peralatan manual dalam pengerjaan pemotongan tembakau, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kualitas baik dan bernilai jual tinggi dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pemotongannya dan sangat menguras tenaga. Mesin pemotong tembakau pernah dikembangkan oleh Fuad dalam kurung Fuad A 2011 di Jawa Tengah dengan menggunakan motor listrik sebagai penggerak pisau potong. Akan tetapi, hasil potongan tembakau Paiton menggunakan mesin ini masih belum mencapai kualitas yang diinginkan masyarakat petani. Kondisi ini disebabkan tembakau khas Paiton memiliki karakteristik ketebalan yang lebih kecil dibandingkan dengan tembakau khas Jawa Tengah, sehingga ketika diolah dengan mesin ini, hasilnya dapat merusak daun-daun tembakau Paiton dan nilai jualnya akan turun. Mesin pemotong tembakau juga pernah dikembangkan oleh Panji dalam kurung Panji 2013 dengan memanfaatkan pipa sebagai tempat memanfaatkan tembakau. Mesin ini mampu menghasilkan tembakau berkualitas baik, namun masih harus menggunakan tenaga tangan untuk memanfaatkan tembakau tersebut ke dalam pipa. Bekerja sama dengan Bapak Sundari selaku mitra usaha masyarakat petani tembakau Paiton, pengusul akan menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil survei di daerah Paiton, didapatkan kapasitas pemotongan daun tembakau secara manual oleh petani yang sudah mahir dengan biaya sewa jasa pemotong Rp 150.000 per hari. Pengusul meyakinkan mitra usaha dengan menunjukkan desain buatan mesin pemotong tembakau yang mampu mencapai kapasitas 53,52912 kg per jam tanpa harus dilakukan oleh petani mahir dan bebas biaya sewa jasa potong. Dalam program kreativitas mahasiswa ini, inovasi yang muncul dan akan dikembangkan adalah bagaimana menciptakan mesin pemotong tembakau yang cocok dengan karakteristik 6 tembakau Paiton serta penambahan teknologi mekanisme pemanfaatan sehingga dapat mengurangi beban kerja petani untuk mendapatkan hasil dengan kualitas baik dan bernilai jual tinggi. 1.2. Rumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas dan diselesaikan dalam program ini adalah sebagai berikut. A. Bagaimanakah cara memotong tembakau dengan praktis dan mudah tanpa menggunakan alat potong sederhana? B. Bagaimanakah cara membuat mesin pemotong tembakau yang dapat mengurangi beban kerja manusia? Dan C. Bagaimanakah cara mendapatkan hasil potongan-potongan tembakau yang memiliki kualitas baik dan punya nilai jual tinggi? 1.3. Tujuan program. Adapun tujuan dilaksanakan program ini adalah A. Mendesain, membuat dan menggunakan mesin pemotong tembakau sebagai pengganti alat potong sederhana. B. Mengganti peran manusia dalam proses memanfaatkan tembakau ke dalam pipa dengan menggunakan mesin potong yang menerapkan mekanisme pemanfaatan tembakau. Dan C. Melakukan pengujian mesin pemotong tembakau berulang-ulang dan merevisi desainnya hingga tercapai hasil yang diinginkan. 1.4. Manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari program ini adalah A.
menghasilkan mesin pemotong tembakau pertama yang dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat petani tembakau di Python. B. Mendapatkan paten desain dari mesin yang dihasilkan. 1.5. Kegunaan program. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari program ini adalah A. Mempercepat, menurunkan biaya produksi, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat petani dalam proses pemotongan tembakau. B. Meningkatkan daya kreativitas, inovasi dan keahlian mahasiswa. C. Sebagai referensi dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dunia penelitian. Bab 2. Tinjauan persyaratan. 2.1 Rangka mesin. Gambar kerja mesin pemotong tembakau sangat dibutuhkan sebagai alat untuk komunikasi antar perancang dan eksekutor pembuat mesin tersebut. Oleh karena itu, pada prosesnya dibutuhkan toleransi terlalu dalam pembuatan rangka tersebut, sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan standar kelayakan yang dibutuhkan. Rangka merupakan bagian yang sangat penting disampaikan sebagai penopang, penguat, dan penyeimbang suatu konstruksi rangka, juga berfungsi sebagai kesatuan batang yang saling menguatkan satu sama lain. Rangka mesin pemotong tembakau pernah diteliti dan dikembangkan oleh Fuad (Fuad A 2011). Mesin dan alat yang digunakan dalam proses pembuatan rangka tersebut adalah mesin las listrik, mesin bor, mesin gerinda potong, mesin gerinda tangan, kompresor udara. Kemudian alat ukur yang digunakan mistar baja, rollmeter, penggaris siku, serta alat bantu, peniti, tang, ragum, kikir, amplas, palutera, sikat kawat. Berikut gambar rangka Fuad yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Gambar 1. Rangka mesin pemotong tembakau. 2.2 Motor listrik. Motor listrik berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, yang dalam mesin pemotong tembakau ini digunakan sebagai pemutar pisau potong. Dalam pelaksanaan kegiatan ini menggunakan motor listrik 1 pas dengan daya 1/4 HP. Berikut ini gambar motor listrik. 2.3 Tembakau Python. Varietas lokal tembakau Python yang ditanam petani cukup banyak, antara lain Mercy, Morris, DB101, Super atau Ergida, Serumpuk, Srongsong, dan Ji Mahmud. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Balitas Malang telah melakukan pengujian terhadap varietas lokal tersebut mulai tahun 2008 hingga 2011. Dari hasil pengujian tersebut telah diperoleh 2 varietas unggul, yaitu varietas Python 1 yang telah dilepas tahun 2012 dengan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 586 KPTS SR.120/2/2012 dan varietas Python 2 dengan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 587 KPTS SR.120/2/2012. Berikut ini tabel deskripsi perbandingan kedua varietas tersebut. Python 1 Habitus cylindris. Habitus Python 2 yaitu kerucut. Panjang ruas Python 1 yaitu panjang semakin ke atas dan semakin panjang. Panjang ruas Python 2 yaitu panjang atas bawah tidak konsisten. Sudut daun. Sudut daun Python 1 yaitu mendatar, sedangkan sudut daun Python 2 yaitu tegal. Ujung daun. Ujung daun Python 1 meruncing, sedangkan ujung daun Python 2 runcing. Tepi daun Python 1 berombak, tepi daun Python 2 beringgit. Permukaan daun Python 1 rata, permukaan daun Python 2 berbendel. Tebal daun Python 1 yaitu tebal, dan tebal daun Python 2 tipis. Warna daun Python 1 hijau agak kekuningan, sedangkan warna daun Python 2 hijau kekuningan. Pilotaksi Python 1 2/5, sedangkan pilotaksi Python 2 3/8. Sayap daun Python 1
lebar licin, dan sayap daun lebar 2, lebar licin. Telinga daun Python 1 sangat lebar, telinga daun Python 2 lebar. Bentuk daun Python 1 lonjong dan panjang, bentuk daun Python 2 lonjong. Hasil rajangan Python 1 0,998 sampai 1242, sedangkan hasil rajangan Python 2 0,937 sampai 1049. Indeks mutu Python 1 65,98 sampai dengan 91,59. Sedangkan indeks mutu Python 2 64,48 sampai 87,01. Kandungan nikotin Python 1 yaitu 1,39 sampai 3,09. Sedangkan kandungan nikotin Python 2 yaitu 2,38 sampai dengan 3,81. 2.4 Analisis keuntungan. Cara manual atau tradisional. Dari hasil survei di daerah Python didapatkan kapasitas pemotongan daun tembakau secara manual atau tradisional yaitu 100 kg selama 3 jam atau 33 kg per jam, dan dilakukan oleh petani yang sudah mahir dengan biaya sewa jasa pemotong 150.000 per hari. Bila menyewa jasa pemotong selama 1 minggu, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar 1.050.000. Penggunaan mesin pemotong tembakau. Dalam desain mesin pemotong tembakau ini menggunakan 2 kali transmisi bel antara pulley shaft motor dengan pulley shaft pisau potong, hingga didapatkan putaran poros pisau yang dibutuhkan sebesar 240 rpm atau 4 putaran per detik. Pada rancangan mesin ini menggunakan 1 pisau, maka setiap 1 potongan adalah 1 putaran penuh 360 derajat. Kemudian berat 1 potongan 3.7173 kali 10 sampai 3 kg didapat dari mengukur massa sejumlah tembakau yang ditimbang dengan timbangan digital. Selanjutnya, kapasitas mesin bisa didapatkan dengan persamaan berikut. Kapasitas mesin sama dengan putaran poros pisau potong kali berat 1 potongan sama dengan 4 putaran per detik kali 3.7173 kali 10 sampai 3 kg. Hasilnya 0,0148692 kg per detik sama dengan 53,52912 kg per jam. Biaya perawatan menggunakan mesin yang harus dikeluarkan selama 1 minggu antara lain grease atau oli Rp 30.000, konsumsi listrik Rp 70.000 per hari Rp 10.000, pengasahan pisau potong Rp 30.000, total biaya yang harus dikeluarkan Rp 130.000. Hasil analisis dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan mesin pemotong tembakau dapat memberikan keuntungan, yaitu mempercepat proses produksi pemotong tembakau dari 33 kg per jam menjadi 53 kg per jam, serta menurunkan biaya produksi dan perawatan dari Rp 150 menjadi 130.000 selama seminggu. Kemudian bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Niko Tri Nugroho. Saya Niko Tri Nugroho, NIM 361921401007. Saya akan melanjutkan presentasi dari AJI. Bab 3, metode pelaksanaan. 3.1 Pelaksanaan program. Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu start, studi literatur dan observasi, perancangan prototipe, pemilihan bahan dan komponen, pengujian bahan dan komponen, hasil baik, pembuatan prototipe, pengujian prototipe, hasil baik, pembuatan laporan, dan finish. 3.2 Metodologi pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dirancang dan dibuat sebuah mesin pemotong tembakau yang memiliki hasil potongan-potongan tembakau dengan kualitas baik dan mempunyai nilai jual tinggi. Untuk dapat mencapai hasil tersebut, maka diperlukan langkah-langkah
lama beda gue. Ini stopin guys. 3.2 Metodologi pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dirancang dan dibuat sebuah mesin pemotong tembakau yang memiliki hasil potongan-potongan tembakau dengan kualitas baik dan mempunyai nilai jual tinggi. Untuk dapat mencapai hasil tersebut maka diperlukan langkah-langkah pengerjaan yang tepat. Akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Studi literatur. Pada tahap awal dilakukan studi literatur dan penelusuran internet berkaitan dengan perkembangan mesin pemotong tembakau. Dari kegiatan ini diperoleh komponen-komponen utama yang digunakan pada mesin pemotong tembakau tersebut. 2. Observasi. Tahap ini dilakukan pengkajian karakteristik dan desain dari mesin pemotong tembakau yang sudah ada. Berdasarkan hasil kajian didapat bahwa mesin pemotong tembakau yang sudah ada saat ini masih memerlukan penambahan mekanisme pemampatan untuk mengurangi beban kerja manusia. 3. Perancangan prototipe. Pada langkah ini dilakukan perancangan prototipe dari mesin pemotong tembakau. Perancangan prototip ini didasari pada hasil kaji literatur, karakteristik, desain, dan dimensi yang sudah ada. Kemudian dibuatlah desain dan penambahan mekanisme pemampatan. 4. Pemilihan bahan dan komponen. Setelah dibuat perancangan, kemudian dilakukan pemilihan komponen-komponen yang nantinya akan dipakai dalam membuat prototip. Pemilihan komponen diutamakan pada komponen yang sudah ada di pasaran baik jenis maupun spesifikasinya. 5. Pengujian bahan dan komponen. Dilakukan beberapa kali pengujian untuk mengetahui karakteristik performance dan membandingkannya dengan datasheet komponen tersebut. 6. Pembuatan prototip. Tahap pembuatan prototip ini didasarkan pada jenis komponen yang sudah dicari dan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, diperlukan rangka sebagai tempat prototip. Selanjutnya, komponen-komponen utama dipasang dan disetting kesesuaiannya dengan rangka. Kemudian dibuat produk atau mesin yang siap untuk diuji. 7. Pengujian prototip. Setelah mendapatkan prototip yang sesuai rancangan, selanjutnya dilakukan pengujian secara berulang-ulang hingga didapatkan hasil yang terbaik dan sesuai dengan rancangan. 8. Pembuatan laporan. Langkah selanjutnya menarik kesimpulan yang menyatakan pernyataan akhir dari uraian penjelasan sebelumnya dan selanjutnya dibuat laporan mengenai hasil pengujian tersebut. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 Jadwal pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini diperkirakan akan berlangsung selama 5 bulan di laboratorium, bengkel, dan workshop teknik mesin Politeknik Negeri Banyuwangi. Berikut ini detail tabel kegiatan pelaksanaan program. – 4.1 Anggaran biaya. Tabel 1. Anggaran biaya. Jenis pengeluaran. Pertama, perlengkapan yang diperlukan. Biaya 6.545.000. Kedua, bahan habis pakai 2.840. Perjalanan 650.000. Lain-lain 750.000. Jumlah keseluruhan 10.785.000. Berikut adalah daftar pustaka dan yang terakhir lampiran.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.